Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi. Alhamdulillahilladzi ja'ala Sya'bana syahra sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi qalbin wahidin ala wa huwa qalbu sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma ighfir lana wastur awratina wadfa' anna kulla syarrin ma'alimna wa ma la na'lam wa nas'aluka kulla khairin ma'alimna wa la na'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Amin ya rabbal alamin. Semoga yang hadir Allah berkahi semua. Amin. Allah terangi akal, jiwa, kolbu, dan ruhnya. Amin. Agar tambah mengenal Allah Ta'ala. Amin. Tambah cinta Sayyidina Muhammad. Amin. Tambah adem hatinya. Tambah berkah rezekinya. Amin. Terbayar utangnya. Amin. Sembuh penyakitnya. Amin. Giliran utang aja seneng. Amin ya Rabbal. Amin. Puji syukur kepada Allah. Walaupun kita ini beda suku, beda tempat lahiran, tapi diizinkan jumpa di dunia fana. Alhamdulillah. Jumpanya bukan mikirin harga batik, tapi jumpanya pakai batik, ngomongin Allah yang mengilhamkan cara membatik. Alhamdulillah. Sebaik-baik tempat majelis, majelis yang disebut nama Allah yang maha kekal, yang maha abadi. Berarti seburuk-buruk majelis, majelis yang bicarain barang yang fana. Ya, halo di belakang, lagi ngebatik ya? Nggak kelihatan ya? Aduh, gawat kalau ibu-ibu demo ya. Keramatnya kiai batal langsung. Janji lo ya, nggak berisik ya. Kalau nggak saya duduk terus pergi. Syukur kita kepada Allah bukan supaya ditambah nikmat, tapi syukur kita kepada Allah karena memandang nikmat bertambah itu yang nambah siapa? Jadi kalau kita kasih orang hadiah, senang nggak? Itu belum selesai. Kalau kita kasih orang hadiah, maunya orang itu tahu kalau yang ngasih kita, benar nggak? Oh itu jangan dipindahin, biarin aja di situ. udah dipakai kok ya. Kenapa kita suka diketahui kalau kita ngasih hadiah? Itu namanya nur syukriyah. Apa namanya? Nur syukriyah itu ingin dipandang kalau memberi. Maka Allah bernama dan menamakan dirinya Asy-Syakur. Apa arti Asy-Syakur? Dia maha memberi dan ingin dikenang bahwa yang memberi itu Dia. Maka syukur itu
bukan supaya ditambah. Syukur itu mengenal siapa yang memberi dan yang menambah. Nah, ini kalau selama ini diajarin mungkin itu syukur awam. Ini syukur versi Imam Ahlus Sunnah, namanya Imam Abu Kamid ya. Kalau orang Jawa Kamid ya. Abu Hamid Al-Ghazali. Wafat tahun 505 Hijriah, sekarang sudah 1446 Hijriah. Udah lama ya. Udah lama, tapi ada pusaka ilmu tua yang beliau ajarkan. Apa kata beliau? Engkau bersyukur itu ada tingkatnya. Halo. Katanya janji kalau saya berdiri sukut. Tahu sukut nggak? Kunci mulutnya bentar. Kita lagi ngomongin Allah. Wala zikrullahi akbar. Kalau disebut nama Allah nggak ada lagi yang besar kecuali hanya Dia. Sudah? Ini saya curiga nih kalau ke Mekah nyampe di tempat suci masih bahas nggak suci. Betapa banyak orang ke Raudhah tempat suci yang dibawa utang. Ya Rasulullah, saya punya utang, tolong didoakan Rasulullah. Nyampe di Ka'bah suci nggak? Ya Allah, berkah Ka'bah, haji dan umrah, tolong jadikan saya sukses. Kebayar utang, yang nyalek, lolos nyalek. Yang dagang, laku dagangan. Astagfirullah. Udah di tempat suci, yang dia minta bukan barang suci. Kejadian nggak? Kejadian hari ini orang umroh, waktu doa dia minta apa? Hanya dunia yang diminta. Karena cara bersyukurnya belum benar. Belum dikasih ajaran aslinya syukur. Ini kalau dikasih bahasa Arab ini namanya ma'rifat asyukur. Ma'rifatus syukri. Apa? Bukan ma'rifat bahasa Jawa, ma'rifatmu gitu. Bukan. Tapi ma'rifat bahasa Jawa bersumber dari bahasa Arab. Karena makrifat itu kalau orang dapat, batinnya dapat memandang. Itu asalnya. Ya. Jadi makrifat itu kalau orang dapat ilmunya dia memandang siapa yang dia pandang. Ini bukti dulu mbah-mbah kiai kita dulu di sini, mereka ngajarin kitab Imam Ghazali. Karena kata Imam Ghazali apa? Makrifat itu antasyhada. Ketika engkau menyaksikan, memandang, itu dia makrifat. Apa yang kau pandang? Yang ngasih rezeki, gampang sih. Tapi coba, kuat nggak? Yang ngasih uji, maunya dikasih rezeki mulu ya, dikasih ujian nggak mau. Maunya diberi, nggak mau diuji, betul nggak? Maunya cuma dipuji, nggak mau dicaci. Coba tanya Buning Parifai. Dulu awal-awal ada yang ngejek nggak? Gimana ipar besannya nyaksiin nggak? Awal-awal dulu ngebatik di sini ada yang ngejek nggak? Nggak bakal jadi. Malah gitu-gitu aja. Tapi Allah itu nggak melihat orang itu seperti itu. Yang dilihat Allah, siapakah dia yang sungguh-sungguh? Ya. Man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh fina. Fina, apa arti fina? Ada nama Mbak Pina di sini? Siapa Mbak Pina? Fina itu bahasa Arab artinya di dalam nurnya Allah. Apa? Di dalam nurnya, di dalam cintanya Allah. Siapa yang bersungguh-sungguh dalam mencintai Allah, lanahdiyannahum subulana. Kami kasih dia makrifat ilmu tentang jalan-jalan kami. Bukan satu jalan, jalan-jalan kami. Ini saya habis mandi, kayaknya habis ini mandi lagi nih. Iya, habis dipijit karena tadi keseleo. Maka turunnya telat. Kalau nggak kuat, duduk sebentar udah sakit. Ya. Alhamdulillah ini sudah enakan.
Tapi siap-siap mandi lagi habis ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Ternyata Lasem ini sangat panas ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Waduh, itu foto siapa itu? Yang itu mainnya beda ya? Kayaknya beda tuh. Jadi syukur itu apa? Memandang bahwa yang memberi dan menguji udah. Kalau kita kenal, nih, pernah dikasih sama orang hadiah yang kita suka, dikenang-kenang nggak, Pak? Dan cara untuk terima kasih kepada mereka gimana? Pakai barangnya, benar nggak? Maka saya pakailah barang dari Buning ini. Tubuh ini siapa yang ngasih? Suara siapa yang ngasih? Ilmu siapa yang ngasih? Maka tanda syukur al-fakir. Maka bagi-bagi ilmu yang Allah bagi. Karena setiap kali bagi ilmu, Allah tambah ilmu. Kalau suaranya tadi yang sholawat bagus, itu suara yang bagus, apa pemberian Allah yang bagus? Pemberian Allah yang bagus. Jadi salah satu cara bersyukur, kalau pertama tadi apa? Memandang, mengingat siapa yang dikenang-kenang. Yang kedua, pakai pemberiannya. Gimana caranya? Pakai, maka pakai baju bagus-bagus, Pak. Ini sarungnya orang Lasem kan rapet ya. Motifnya rapet. Ngalahin motifnya orang Pekalongan dan Solo, apalagi Tuban tuh dikit ya. Tapi itu khasnya. Masing-masing punya khas dan semua punya kelebihan. Ada yang senang rame, ada yang senang mungkin orang Lasem rame kali orangnya. Ya, walaupun mulutnya diem, sebenarnya di kepalanya rame. Makanya tadi pada rame, Ibu ya. Pantesan batiknya rame. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini udah mulai gerah nih. Allahumma sholli ala Muhammad. Mau belajar makrifat batik ala kita nggak? Ini bukan batik yang itu. Jadi dulu Imam Ibnu Arabi nulis kitab judulnya Syatran Qulub. Imam Qushairi nulis kitab Nahwul Qulub. Jadi imam-imam ini ketika ada orang main catur, dia tulis catur kolbu. Pas ada orang belajar ilmu Nahu Sorof, dia tulis Nahu Kolbu. Itu Imam Qushairi. Imam siapa? Qushairi. Punya kitab judulnya Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Imam Qushairi ini punya murid namanya Al-Farmadi. Farmadi punya murid tadi Imam Al-Ghazali. Apa yang beliau tulis? Jadi kalau Nahu Sorof itu ada marfu. Marfu itu biasanya basicnya hurufnya dhammah. Ya, basicnya apa? Dhammah. Maka dia juga jelaskan apa makna kolbu itu. Nah, kalau marifat batik saya langsung pindahin saja ke Al-Asmaul Husna. Tadi baca Al-Husna kan sini? Belum ya? Wah, harusnya tadi Gus Hadi. Mana Gus Hadi? Oh, ini dia. Cahayanya silau. Gus Hadi saya nanti minta untuk ngajar di sini. Karena Buning dan Pak Rifai minta tempat ini diresmikan jadi surau. Surau itu tempat ngaji. Tempat zikiran, tempat majelis sholawatan. Katanya sudah ada manakibannya. Itu manakiban terusin, jangan diganti. Tapi tambahkan maulid. Dan ngaji tentang orang yang kita maulidkan. Itu ma'rifat tertinggi setelah ma'rifatullah. Apa ma'rifat tertinggi? Membicarakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kasih nama suraunya ya. Nanti diukir pakai kayu Nur As-Salam. Ya, Nur apa? Kalau yang di Kudus kemarin apa? Nur Al-Quddus. Nur itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu nurnya Allah As-Salam. Apa arti As-Salam? Nanti baru nyampe di Asmaul Husna nih. Asmaul Husna di situ ada ma'rifat al-batiqiyah.
Ini kita boleh beda ya. Mungkin orang sini ngebatik batik aja. Tapi pertama saya nyaksiin orang ngebatik di sini, itu nama Allah langsung kelihatan tuh dia. Saya ngeliatin gimana nur nama itu bergerak pada badan orang itu tanpa dia sadari. Coba tanya itu yang ngebatik, mana yang ngebatik siapa? Oh, ada yang datang nggak? Yang ibu-ibu? Di mana? Di belakang Bu ya? Itu pakai konsep nggak Bu? Ditulis nggak? Nyontek nggak? Nggak kan? Dia dari mana? Dari sini apa dari sini? Sini apa sini? Beda loh hasilnya. Coba aja beda. Dari pikiran ke hati atau dari hati ke kepikiran? Itu ma'rifat al-batiqiyah. Al-batiqiyah ini ilmu bid'ah. Ilmu baru. Enggak. Ini ilmu lama. Cuma jarang dibuka. Oke, sebelum masuk ke situ, nama Allah yang berkaitan dengan cara orang ngebatik, menggambar seni. Jadi sebenarnya para pembatik itu seniman. Beda dengan orang yang printing batik. Itu bukan seniman, itu pekerja batik. Halo? Ya. Rame bener di belakang itu ya. Ayo pulang yuk. Nah, itu makanan minumannya ntar aja dibagi ya, nanti tenang. Ntar aja dibagi. Apa mana assalam? Apa beda assalam sama kudus? Apa beda assalam sama kudus? Kalau kudus, Allah maha suci, terbebas dari hal-hal yang gak pantas. Kalau assalam, sering baca Allah mantas salam habis sholat? Hampir wajib. Hampir Allahumma antas salam. Kata Sayyidatuna Aisyah, Nabi itu zikirnya gak banyak-banyak. Paling istighfar, Allah mantas salam, lantas jalan. Ditelan mentah-mentah hadis ini sama saudara kita yang suka ngebidahin yasinan, tahu ya? Ditelan mentah-mentahnya hadis. Apa kata mereka? Jadi bid'ah, doa berjamaah bid'ah, zikir berjamaah bid'ah. Padahal hadis ini kan baru satu. Ada hadis Ibnu Abbas, Nabi zikir keras-keras. Ada hadis Abdullah bin Umar, Nabi zikirnya ABCD. Ada hadis Sayyidina Ali, ada hadis macam-macam. Inilah nasib orang ya kalau IQ-nya begitu ya. Dapat satu, wah dapat senjata nih, nyalahin orang Nahdiyin gitu. Jadi belajar itu bukan untuk menyalahkan diri, tapi niat belajar nyalahin karena dia belajar ilmu itu nur. Tapi kalau di dalam masih kotorannya banyak, tambah ilmu, tambah gede itu kotorannya. Maka sebelum ngaji istighfar dulu. Astaghfirullah dari mencari kesalahan orang lain. Maka kalau nanti dapat ilmu, nggak diingat kesalahan pasangan. Oh, ini senjata nih, ntar aku kirim nih. Buat suamiku, buat istriku, buat saudaraku. Untuk nyindir. Banyaklah orang ngaji, pengajian dijadikan bahan menyindir orang. Itu tanda kolbunya belum dibenerin. Jadi kalau mau ngaji, istighfarin kolbunya. Ya. Makanya kalau pengajian, jangan langsung pengajian. Istighfar dulu. Ya, baik. Ini hadis Allahumma antas salam wa minkas salam. Kalau hadisnya pendek, 3 doang. Tabarakta Rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali. Kalau ulama diurai. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Sahayna Rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam. Ya, tabarak baru. Itu uraian hadis namanya. Berasal dari ulama dan itu dibolehkan. Namun saya karena ngaji hadisnya lebih dominan dari ngaji fikihnya, maka lebih senang versi hadis. Banyak juga yang protes. Ini kalau Ar-Razi ini kalau mimpin sholat, lo mantas salam, minkas salam, tabarok tak. Dikira saya lupa sama dia. Bukan saya lupa Pak, saya ngamalin sunnah. Ngamalin apa? Sunnah. Apa arti antas salam? Apa arti salam?
Bara'atullah min kulli auratin wa naqsin wa aibin. Allah maha terbebas dari semua kekurangan, aib, dan cacat. Maka pikiran kita tentang Allah, kok Allah gini ya? Aku udah usaha kok nggak sukses juga ya? Nah, pikirannya nggak benar tuh, nurus salamnya belum dapat. Maka yang kerja sering-sering baca Allahumma antas, supaya hilang pikiran buruk tentang Allah. Kalau sudah bisa berpikir baik, merasakan baik tentang Allah, baru kita mudah berbaik sangka sama makhluk. Maka kenapa kita ini suka curigaan sama orang? Karena belum dapat nurus salam, nur as salam. Terus gimana cara kita supaya dapat nurus salam? Namanya berta'alluq. Gimana cara berkait dengan Allah as-salam? Maka tirulah sir rahasianya as-salam. Bagaimana cara nirunya? Pertama, bersihkan diri setiap hari, zahir dan batin. Kalau zahir pakai apa? Sabun, pakai air. Nabi itu hanya melihat silau neraka dan surga. Itu istighfarnya 100 kali. Kalau ini ngelihat surga neraka apa ngelihat fulus? Fulus. Tahu fulus? Fulus. Ta'rif fulus? Hah? Apa arti fulus? Otaknya duit. Oke, otak boleh mikir duit, tapi jangan tembus ke dalam jiwa. Kalau tembus ke jiwa namanya hubbud dunya. Apa? Hub cinta dunia, hal yang remeh. Kalau orang cintanya dunia, dia bertengkar, dia berkawan, dia bersahabat karena dunia. Kalau orang cintanya kepada Rasulullah, dia bersahabat, dia berjumpa, dia berpisah, dia berjuang, dia bertengkar, dia disakiti, dia dipuji karena Sayyidina Muhammad SAW. Orang yang cintanya karena Allah, dia jumpa, dia berkawan, dia bermusuhan, dia perang, dia ngapain karena Allah Subhanahu. Itu nur as-salam. Jadi bersihin kolbunya tiap hari. Kalau Nabi 100 kali, cara mendapatkan nur as-salam istighfarnya, kalau orang rasem harusnya berapa kali? Ya, harusnya berapa? Ya nggak bersih banyak, minimal 100 juga lah. 100 pagi, 100 sore. Mau dapat ijazah zikir nggak? Ini ijazah Imam Abul Hasan Asy-Syadzili yang bersambung ke Ibnu Masyis. Ibnu Masyis terus sampai ke Rasulullah SAW. Apa kata beliau? Murid-muridku zikirnya nggak usah banyak. Yang penting istighfar pagi 100, sore 100. Mau ngamalin? Insya Allah nanti di belakang Imam Syadzili. Imam Syadzili di depan Syadzili baru Rasulullah Sallallahu Alaihi. Berapa kali? 100. Itu juga amalan Sidi Ahmad Ar-Rifai yang jadi nama Pak Haji Rifai. Ya, itu salah satu thariqah yang diajarkan Mbah Baidawi. Mbah Baidawi ini thariqahnya banyak. Jadi orang Lasem ini dulu sumbernya orang berthariqah. Pimpinan Jam'iyah Thariqah Mu'tabarah pertama, Ar-Rais Al-Akbarnya Mbah Baidawi. Maka nur ini nggak boleh hilang. Orang sini mesti menghidupkan amal-amal thariqah. Nggak usah takut, nggak ada orang berthariqah gila. Orang gila itu di otaknya ada nggak benar, dikasih zikir tambah nggak benar. Zikir itu jatuhnya kemana? Ke dalam kolbu. Kalau otaknya konslet dikasih zikir tambah gila nggak? Gila dia. Kalau dia cinta dunia, kolbunya diajak zikir. Dia zikir wirid untuk dunia. Maka muncullah, mohon maaf, ijazah-ijazah zikir pelaris. Itu dari situ munculnya. Ini mohon maaf. Itu hikmah ghair aliyah. Itu ilmu hikmah yang nggak luhur. Yang luhur zikir hanya mencari ridha Allah.
Maka Mbah Baidawi sebelum zikir bacanya ilahi anta maksudi waridaka matlubi. Ya Allah, hanya ridhomu. Aku zikir rezekiku banyak nggak banyak aku ridho. Aku zikir khusyuk nggak khusyuk aku ridho. Aku zikir bisa melihat yang gaib nggak bisa ngeliat yang gaib aku ridho. Ini kan banyak zikir pengen ngeliat orang gaib ya. Mau ditunjukin. Takut jadi orang gila 3 hari 3 malam. Berani nggak lagi jalan, tahu-tahu batuk ngomong, Assalamualaikum, Mas. Gitu. Lihat orang kiri kanan nggak lihat. Siapa yang Assalamualaikum? Nabi Muhammad SAW, awal beliau masih remaja, kata beliau, marartu bihajari Makkah, fasallama alayya. Aku ngelewatin bebatuan Mekah. Mekah itu kan batu aja, maksudnya gunung. Lalu ada yang baca salam. Aku diluk kiri kanan, tengok depan belakang. Siapa baca salam? Tahu-tahu batunya mengenalkan diri. Assalamualaikum ya Rasulullah. Wahai baginda, salam dari hamba. Kalau batu disebut benda jamat. Apa arti jamat? Bukan benda mati. Jamit, jamat itu kalau diterjemah tidak bergerak. Apa arti jamat? Kalau ini sebelum dia diambil, dia tumbuh nggak? Kayu ini. Oh, ini pakar Mas Arif ini. Naik ke atas ya? Pohon tumbuh ke atas Pak, bisa pindah-pindah nggak dia? Itu pohon punya kaki nggak? Tapi Nabi pernah manggil terus ada kakinya. Orang Badui datang, kata Nabi, kamu mau nggak percaya padaku? Apa buktinya kamu benar Nabi? Kata Nabi, saya panggil pohon itu datang sini, kamu percaya nggak? Oke, coba tes. Dipanggil sama Nabi pohon kurma nggak punya kaki bisa jalan. Untung hari ini nggak ada begitu. Kalau iya mungkin disembah orang itu Nabi Muhammad. Karena waktu ada ponari, cuma batunya sakti, itu antri. Ya benar nggak? Bayangkan kalau Nabi nunjukin mukjizatnya di Lasem. Itu orang Lasem nyembah Nabi. Dan Nabi SAW nggak mau itu. Maka beliau menjadikan keramatnya umatnya bukan kejadian luar biasa, ajaib, sakti. Keramat umat Nabi Muhammad SAW, al-ilmu. Ilmu pengetahuan. Kalau umat Nabi Muhammad jauhin ilmu, hilang keramatnya. Jadi kenapa umat Islam sekarang terbelakang? Karena tidak hobi berilmu. Baik, lanjut. Ini baru Nurul Salam nih, belum masuk ke Asmaul Husna dan kaitannya dengan ngebatik ya. Kalau kemarin Asmaul Husna kaitannya dengan ngukir. Ini Mas Arif nih ngukir-ngukir joglo. Bikin joglo, diukir, pasang. Saya heran, ini joglo udah jadi bisa pindah. Nah, itu mirip-mirip Asif bin Barkhia, asisten Nabi Sulaiman. Kan kata Asif, jin Ifrit kelamaan, sehari semalam mah mindahin joglo kelamaan. Padahal mas saya aja sekedip mata beres katanya. Nah, ini mungkin turunannya Asif bin Barkhiaan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kira-kira nama Allah apa yang berkait dengan batik? Coba ayatnya, ini hafal nggak? Ini ijazah kedua. Mau dibersamai malaikat tiap hari nggak? Bukan malaikat maut, bukan. Malaikat rahmat, malaikat Quran. Dalam hadis Sunan Imam Abu Daud, hadisnya sahih. 3 ayat terakhir surat Al-Hasyr. Siapa yang baca pagi, Allah kirim puluhan ribu malaikat sampai sore. Kalau dibaca sore, Allah kirim puluhan. Kalau di situ sab'una alfan, 70 ribu malaikat membersamai sampai esok pagi. Kalau mati malam itu, dihitung sama dengan jihad fisabilillah. Mau? Apa bacaannya? Ikutin ya. A'udzu billahi samiil 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Ikuti. A'udzu billahi samiil 'aliim minasy syaithaanir rajiim. 3 kali ya. A'udzu billahi samiil 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Itu artinya sama dengan a'udzubillah.
tapi ditambahkan nama Allah Al-Alim. Terus Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Surat Al-Asr 3 ayat terakhir ya. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Baca itu, diam sejenak, zikir nyebut nama Allah, insyaallah itu malaikat sudah turun. Kenapa? Ayat itu turun memikul nama Allah. Satu nama Allah itu dibawa ribuan malaikat. Hati-hati ya. Satu nama Allah dipikul berapa? Ribuan. Kita nggak dikasih unjuk angkanya berapa, karena itu bukan wilayah kita, wilayah Nabi Muhammad SAW. Kalkulasi 3 ayat itu, mulai dari huwa itu nama Allah. Maka dulu Mbah Baidawi salah satu zikirnya zikir Allah, 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 la ilaha illa hu lagi. Biasanya kalau baca la ilaha illallah, nanti bakal ada zikir di sini dipimpin nanti Gus Hadi atau Lora Ali nanti ke sini dari Madura, diimpor langsung dari Madura, pakai paspor ke sini tuh. Pakai visa nggak ke sini? Zikirnya salah satunya Hu Allah. Ngikutin apa? Perintah dari Allah. Kul huwallahu. Apa perintah Allah? Bacalah Maka Mbah Baidawi, Mbah Ahmad Dalhar di Magelang ya. Dulu ada, kalau di Surabaya itu dulu Mbah Usman ya, Ishaqi, ke atasnya Syekhana Khalil, ada Syekh Ihsan Jampes Kediri, Mahfud Termasi, itu mereka salah satu zikirnya Allah. Hu apa arti hu? Dia yang tak tergambarkan sempurnanya oleh pikiran. Allah itu nama dari kumpulan Asmaul Husna Allah. Kumpulan Asmaul Husna Allah. Kok disebut kumpulan? Boleh juga disebut pakunya Asmaul Husna itu lafaz Allah. Contoh gini, Ar-Rahmanur Rahim ya. Wallahu alladzi la ilaha illahu huwar rahmanur. Apa arti Rahman? Ada Mas Rahman di sini? Ada. Rahman artinya apa Rahman? Maha apa? Kasih. Sayang sama. Apa beda kasih sama sayang? Itu cuma orang kita bingung aja bedain. Sama-sama kasih sayang. Rahman Rahim itu terjemahannya kasih sayang dua-duanya. Tapi supaya jadi estetik, maha kasih lagi maha sayang. Padahal artinya dua-duanya maha kasih. Apa bedanya? Rahman itu kasih sayang meliputi alam semesta. Manusiakah dia, malaikatkah dia, jinkah dia, orang mukminkah, orang kafir. Semuanya dapat rahmannya Allah. Orang kafir ada yang kaya nggak? Yang ngasih rezeki mereka Allah apa ada Tuhan selain Allah? Yang bikin mereka sukses Allah apa ada Tuhan selain Allah? Itu namanya Allahur Rahman. Ini orang beriman, kerja, dapat rezeki, tapi bisa menyembah Allah. Rezeki ilmu lalu menyembah Allah, suka sedekah, suka bantu orang, itu namanya Ar-Rahim. Kasih sayang khusus untuk orang yang percaya kepada Allah. Ini semua percaya ke Allah kan? Maka Bapak Ibu sudah dapat rahimnya Allah. Jadi rahim itu kasih spesial. Oleh karena itu Bapak ini nggak punya rahim. Nah, ya-nya dihilangin rahim. Punya Pak? Punya rahim nggak Pak? Punya rahim nggak Mas?
Punya? Waduh gawat ini, jangan-jangan kelaminnya 2 ini. Ya, Haji Samad dari Malaysia punya rahim nggak? Ibu punya rahim, Bu? Waduh, lebih sempurna ibu urusan rahim ya. Itu sebabnya ibu-ibu ini lebih kuat perjuangan untuk anak-anaknya dalam masalah nyawa daripada kita-kita. Itu sebabnya ibu-ibu ini kalau sayangnya fokus, terbatas. Fokus dalam. Lain bapak-bapak ini udah sayang, matanya masih ngelirik ya. Sama kayak saya. Kenapa? Laki-laki diberikan nur Rahman, perempuan diberikan nur. Jadi jangan heran kalau poro istri cintanya dalam, rigid, apalagi teliti. Hal yang kecil dulu kita lupa, dia masih ingat. Dan pencemburu. Karena roh, kalau laki-laki enggak. Allah itu saya mau tanya, Allah itu saat menyayangi dengan Rahman Rahimnya makhluk ini kan banyak yang disayangi. Kasih sayangnya berkurang ya kepada orang beriman. Allah waktu membagi sayangnya kepada orang kafir dan orang beriman sekaligus, sayangnya ke orang beriman berkurang nggak? Makanya bapak-bapak ini begitu. Ya, kalaupun nambah anak itu nggak kurang sayangnya kepada istrinya. Justru Allah luaskan kalbunya sehingga tambah sayang, tambah kuat. Ini bukan alasan poligami, Pak, bukan. Nabi itu istrinya banyak nggak? Nabi itu nggak pernah kurang sayangnya ke Aisyah. Kenapa? Kalbunya luas. Kalau perempuan enggak. Perempuan itu fokus. Ini ma'rifatul asmaul husna. Ini kalau perempuan paham, dia akan mengerti bab ini. Ya. Tapi ya begitulah dunia. Ya, dunia itu dunia cemburu. Ya. Baik. Semoga kalbu kita diberi nur oleh Allah SWT. Nur namanya. Amin ya rabbal alamin. Kalau bapak ini cemburu, bapak ngapain, Bang? Labrak kan orangnya. Ibu-ibu gitu gak? Sama. Allah kalau cemburu, Allah itu cemburu nggak bukan nama lawan jenis, gak? Allah itu cemburu kalau di kolbu hamba ada dunia. Bahkan mohon maaf, untuk walinya Allah nggak mau sorga pun masuk ke kolbu. Itu sebabnya para aulia Allah diturunkan satu ilmu tua. Jangan harap sorga karena sorga makhluk. Sorga makhluk apa khalik? Makhluk dicipta, khalik pencipta. Sorga itu pencipta atau dicipta? Halo, yang di belakang. Sorga neraka itu makhluk Allah atau Allah? Maka kita ibadah ini bukan karena harap surga, tapi karena di surga jumpa Allah, jumpa Rasul, kita minta doa, ya Allah masukkan aku surga. Kenapa? Karena nanti jumpa dengan pemegang kunci surga. Seandainya di surga nggak jumpa Allah, nggak jumpa Rasulullah, kita nggak perlu merindukan surga. Makanya Allah berkalam, wa basyiril ladzina amanu. Beri kabar orang beriman dengan surga. Karena Allah suruh kita mendapat kabar gembira dengan surga, kita mesti senang dan minta surga. Jadi kalau ada orang bilang, gak usah minta surga, itu marifatnya belum sampai. Ya, marifatnya belum. Gak usah takut neraka, gaya bener kita kasih api aja lah. Gak usah harap surga, ngeliatin cewek cantik dan matanya jelalatan. Itu kurang mengerti ma'rifatul asma'il husna, kurang mengenal nama Allah al-asma'ul husna. Ini udah azan, sholatnya boleh diundur. Kenapa? Ngaji wajib, sholat jamaah sunat. Yang penting jamaah nanti. Kalau kami jamaah kosor, ya maklum masih safar ya. Jadi nanti saran saya jangan langsung bubar, nanti sholat jamaah dulu di sini ya. Sekalian peresmian, ya bening ya. Kali Gus Hadi kan orang sini dia nggak boleh jamak dia.
Kalau jamak nanti ditimpuk sama malaikat deh. Kamu jamak-jamak nggak ada uzurnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sampailah di ayat. Tadi sudah paham? Baca 3 ayat terakhir surat apa? Al-Hasyr. Dapat hadiah dari Allah, fasilitas. Dibersamai malaikat-malaikat Quran, malaikat rahmat. Kalau orang itu wafat hari itu dihitung jihad fi sabi syuhada. Itu amalan kami dari umur 9 tahun diajarkan Tuan Syekh namanya Abu Yanuman Bashir, masih hidup. Umurnya hampir 90 tahun. Sampai hari ini kita amalkan, itu berkah beliau. Yang ngajarin kami dulu kitab Al-Hikam waktu itu umur saya 13 tahun. Lebih kurang seingat kita. Di ujung ayat Wallahul ladzi apa? Gimana ayatnya? Gus Hadi yang Al-Malikul Wallahul ladzi la ilaha illallah Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Terus Subhanallah amma yusyrikun huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Ini makrifat seni, termasuk seni membatik. Pertama saya jelaskan ini kepada Om Dik doang. Ada yang tahu Om Dik nggak? Yang dulu iklan tuh dia kan orang udah gembrot ya, udah gembrot. Tapi semakin dia berumur, semakin dia mau ngaji. Dan kita buat majelis di tempat dia sekali 3 bulan. Ya semoga nanti saya bisa kesini sekali 3 bulan ya. Insya Allah, gak usah mikirin honor ya. Tenang. Al-Khaliq. Apa makna Al-Khaliq? Allah Maha Mencipta dari tiada menjadi ada. Itu Khaliq. Ibradus syai' minal adami il wujud. Begitu dalam akidah Ahlussunnah. Allah mencipta sesuatu, tadinya zong tidak ada, lalu Allah cipta menjadi ada. Itu Khaliq. Dulu pernah ada nggak nih? Dulu nggak tahu ya. Emang dulu nggak ada. Lalu Allah apa kata Allah? Inni khaliqun basyaran min tin, surat Shad. Berapa tuh ya? 71, 72, 73. Aku ciptakan wahai malaikat, ya, basyar manusia dari tanah. Ini manusia bukan? Ada jin nyamar nggak? Nggak ada ya? Ini manusia, kulitnya kok warnanya sawo matang semua nih. Mungkin dulu dari batu bata gosong ya. Mohon maaf canda Pak ya. Sama lah kulit kita beda-beda tipis ya. Cuma saya tipisnya putih, situ tipisnya hitam. Allahumma sholli wa sallim barik alaih. Allah mencipta manusia, tadinya nggak ada, tadinya tanah. Terus tiba-tiba dicipta menjadi tanah. Coba lihat tanah. Apa aja dilempar jadi nggak? Lempar biji, diinjak-injak tanah marah nggak? Maka karakter tanah yang ada pada kita nggak akan terlalu marah kalau dicaci maki orang. Malah semakin diinjak, semakin dibuang pupuk di situ. Pupuk itu bau nggak? Pupuk kotorannya domba bau. Semakin dibuang pupuk di situ, dia semakin subur nggak tumbuhannya? Wah, itu pesan Abah Lutfi ke saya dulu ya. Kalau kamu nggak dihujat orang, malah saya khawatir. Nah, kenapa? Pohon itu kalau dipupuk, pupuknya bau, isinya kotoran, isinya hujatan, isinya cacian, isinya semua yang jelek-jelek. Tapi semakin dia dicaci, dia semakin tumbuh. Jangan-jangan Pak Rifai dulu diejek orang, tapi semakin diejek semakin jadi. Benar Pak Rifai? Saya yakin, mungkin ada yang matah-matahin. Apalah itu. Semakin dikata-katai, semakin semangat. Ada yang fotonya di sini, tubuh ya Aldomi itu, Dr. Aldomi yang tengah, di bawah saya langsung tuh. Itu dia dulu debat profesor, masih S2. Kata profesornya, kamu belum profesor, kamu belum dokter,
Kalau mau debat saya, jadi dokter dulu nak. Kalau enggak, diam. Penghinaan itu bagi dia bukan penghinaan, itu pupuk. Maka sejak saat itu dia ngejar biar bisa S3 doktor. Salah satu dokter muda ilmu tafsir. Insya Allah nanti juga ke sini ya. Insya. Jadi yang ada di gambar-gambar itu, ada kurang satu nih. Ya, gambar Lora Ali belum ada ya. Ini semuanya mu'alim di Riban. Mu'alim di Riban di Jakarta. Bapak Ibu yang makan Allah, apa arti Khalik tadi? Mencipta dari belum manusia, masih bahannya apa? Tanah, terus tiba-tiba menjadi ada. Itu kuncinya ada pada lafaz kaf dan nun. Kun fa innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kun itu apa makna kun? Dari kana yakunu. Kun. Apa arti kun? Jadi. Itu terjemahan lama. Kana itu telah ada dia. Kun, hendaklah engkau menjadi ada. Ya. Jadi ini tadi nggak ada, terus dijadikan ada. Itu simsalabimnya Allah. Kalau kita simsalabim nggak jadi-jadi. Di sini biar jadi satu sarung berapa lama, Buning? Pari-pari? Sebulanan. Ya, nggak bisa simsalabim toh. Kenapa? Itu Khalik, hanya Allah yang mencipta dengan lafaz kun dijadi. Selain Allah tidak bisa dengan dua huruf ini, kecuali hanya tabarukan. Maka orang yang sering tabarukan sama kun, kudu kun namanya Jadi dukun itu dulu top dulu. Dukun beranak, dukun herbal, dukun apa nih dulu? Dukun sunat, apa? Dukun patah tulang, bagus dukun. Dukun apa? Jangan itu bukan dukun itu mas. Dukun pijet, terhormat dulu. Lama-lama muncul orang Londo. Londo ini nggak mau orang ke dukun, maunya apa? Ke rumah sakit, pakai obat yang diciptakan secara kimiawi, nggak pakai herbal yang ada lagi. Walhasil dukun dituduh khurafat. Benar ada dukun khurafat, sebagaimana ada dokter malpraktek. Ya kan, dokter ada malpraktek nggak? Prakteknya nggak sesuai dengan SOP, atau dia dokter gadungan. Juga ada, dukun halu ada, kan banyak kasusnya. Ya, dukun-dukun syirik banyak, tapi tidak mengurangi kehormatan orang yang kudu pakai kun. Paham? Jadi kalau anti sama dukun, stop dulu ya, tunggu dulu, pisahin mana dukun yang pakai kun, mana dukun yang pakai syirik, itu beda. Oke? Kayaknya ada dukun di sini nih. Ada bau-bau nih. Allahumma shalli ala Muhammad. Khalik ini sebenarnya Khalik ini 3 pertemuan Pak. Karena penjelasannya nanti ada kudrat, iradat. Tapi panjang, kita skip dulu ya. Jadi yang boleh Khalik hanya pakai kun. Khalikul bari. Apa arti bari? Barik itu, maka tadi saya nanya para pengrajin batik, pakai ada contoh nggak di depannya yang disalin, ada nggak? Ada contoh nggak depannya para pembatik? Mana pembatik? Waktu buat begini itu langsung dari dalam dirinya atau ada contoh di depan? Kadang ada, seringnya tidak. Cuma dikasih unjuk contoh. Nih perhatiin. Alam ini, kata filosof dulu, namanya Plato. Kita nggak ikut Plato, coba kita ambil aja. Untuk ibrah. Kata Plato, alam ini imitasi palsu. Yang asli ada di dalam diri. Yang asli di mana? Di dalam diri yang paling sejati. Orang Jawa itu terkenal dengan kajian kesejatian diri.
Karena dulu orang Jawa bertarekat Syatari. Syatariyah ini salah satu kajiannya hakikat diri. Kalau Bapak Ibu ini yang membatik khusus ibu-ibu, kebanyakan contohnya dari dalam. Makanya dalam Quran ada kalimat, nanti di akhirat dikalamkan itu, tapi boleh kita bacakan sekarang. Iqra kitabak. Apa ayatnya? Iqra. Kalau harfiahnya apa? Iqra, bacalah kitabak, kitab engkau. Tapi secara makna lain, Iqra itu ijma. Apa arti ijma? Kumpulkan konsepmu, fokus. Itulah kitabak. Kitab batik. Cocok logi. Apa? Cocok? Tapi cocok nggak? Batik. Batik kitab. Saya dapat ilmunya dari Pak Haji Rifai. Ternyata cocok. Logi yang cocok. Dicocok-cocokin emang cocok. Emang cocok, emang dari sono. Emang dibalik. Jadi yang ditulis ini kebalikan, hanya bayangan imitasi yang di sini ya. Maka kita ngobrol dengan beberapa pembatik di mana aja, termasuk di sini. Ada Bu Sofi juga ya. Itu katanya bikin sarung buat saya. Itu kalau hatinya nggak enak atau ibu-ibunya lagi nggak enak, itu nggak jelas aja ya. Benar nggak? Betul? Kenapa? Karena membatiknya bukan dari sini, tapi dari kalau perasaannya lagi nggak enak, ngebatiknya 2 bulan juga belum selesai. Ya. Lagi sakit hati. Ya. Tapi kalau hatinya lagi enak, makanya orang membatik wajib belajar ilmu zikir. Supaya tahu nanti kalau ada masalah, bisa cara menenangkan batinnya. Nggak terganggu. Ini, perhatiin. Yang di sini nggak boleh ganggu yang di... Kalau sholat pakai pikiran apa pakai kolbu? Beneran. Tadi sholat zuhurnya khusyuk nggak? Sholat subuhnya khusyuk nggak? Khusyuk apa khusyuk? Banyak pikiran atau fokus? Bener, fokus. Fokus memikirkan apa? Utang, kerjaan, ya. Karena sholatnya pakai pikiran ini boleh banyak. Kalau kolbu hanya boleh menatap Allah. Wajjahtu wajhiya lillah. Aku tatap wajah kolbuku hanya menghadap kepada Allah. Nggak boleh dia natap ke sini. Nah, ini pembatik wajib belajar ilmu ma'rifat wajah tuh. Supaya apapun masalahnya, dia bisa tenang. Bisa apa? Lagi gonjang-ganjing di rumahnya, tapi kalau udah kerja, dia fokus. Seakan-akan nggak ada badai, dia tenang aja. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Kekasih-kekasih Allah itu nggak ada cemas. Nggak ada juga sedih berlebihan, berkepanjangan. Kenapa? Karena kolbunya dijaga oleh nama Allah. Itu bari. Apa arti bari? Al-Khaliq, Al-Bari. Al-Bari, Allah maha mengonsep. Membuat apa konsep kalau bahasa orang sini nih? Perencanaan, apa lagi? Kemal. Mal. Bikin emal di sini nih ya. Jadi di dalam dirinya Allah sudah merencanakan mau bikin apa, bentuknya apa, dan tidak ada makhluk yang mirip walaupun dia kembar. Ada yang punya anak kembar? Ada. Mirip nggak sama kembarannya anaknya? Enggak mirip. Mbak bikin anak atau cuma asbab anak ada? Ya. Pernah ngerupak muka nggak? Nah, nanti hidungmu maju dikit ya. Bisa nggak? Ya, nggak bisa. Nanti dagunya ini dikit ya. Terus biar ada lesung pipi, taruh lesung, gitu. Bisa nggak? Ternyata Bapak Ibu ini cuma asbab. Bagian dari bariknya Allah. Bagian dari apa? Bariknya Allah.
Tapi yang konsep muka anak kita, yang ngelukis muka itu dilukis Allah. Dan lukisannya tidak ada yang mirip. Nggak ada yang sama. Cuma kira-kira rada-rada aja. Coba ini muka mungkin mbahnya dulu satu, tapi nggak ada yang mirip sama sekali. Ya, cuma sama-sama punya hidung, tapi hidungnya lain. Sama-sama punya bibir, tapi bibirnya lain. Sama-sama punya telinga, tapi telinganya lain. Sama-sama, apalagi nih ya. Sama-sama udah keriput, tapi keriputnya lain. Sama-sama udah tua, tapi tua rentaknya lain. Beda. Nggak ada yang sama, ya. Cuma kita tahu nih, ini wajah orang Jawa, ini wajah orang Sunda, ini wajah orang Padang, ini wajah orang Batak, ini wajah orang Sulawesi, gitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kira-kira nih, ini tadi rombongan saya ngeliatin ibu-ibu ngebatik tanpa konsep. Itu mereka mikir, gila, nggak berani nawar lagi gua katanya. Nggak berani lagi nawar harga. Kenapa? Sungguh rumit. Dan berapa lama Allah melukis satu orang? Dilukis 9 bulan. Dibatik diri kita ini oleh Allah berapa lama? 9 bulan. Sampai jadi utuh, ya. Sebelum itu sudah ada, ya, ada riwayat 40 hari, ada riwayat 40 kali 3. Itu perbedaan riwayat. Dihembuskanlah kepada tubuh yang sudah dilukis Allah ruh. Maka diri kita ini, inilah pusaka yang sebenarnya. Diri kita ini ada yang zahir dari tanah, dilukis oleh Allah dengan kun, khaliq dan bariknya. Musawwir itu yang hasil karyanya tidak ada satupun yang mirip. Itu al-musaw, yang maha memberi rupa. Yang maha apa? Memberi rupa. Maka rupa bahasa Arabnya surah. Musawwir yang memberikan rupa. Coba kalau anaknya lahir, pas ngeliat wajah anak, kita sayang nggak? Nah, itu yang disebutnya la tadribul wajah. Kalau kita tekar sama orang, jangan pukul wajah. Kenapa? Karena Adam wajahnya tercipta dari Nurur Rahman. Maka kalau lihat wajah kita sayang aja. Senang aja. Benar nggak ngeliat anak kecil? Paling ngeliat wajah yang cantik dan ganteng tampannya. Betul nggak? Tiba-tiba senang aja lihatnya. Jadi tubuh kita dari tanah. Karena dia dari tanah, pulangnya kemana? Ke tanah. Ya, karena dulu orang Lasem mungkin pulangnya ke Lasem. Kalau mungkin ada DNA dari mana, nanti pulangnya kemana bisa jadi. Kan ada yang basic tubuh kita ini tanahnya dari Mekah dan Madinah. Maka disebut Ummul Qura. Induk semua kampung negeri di alam itu Mekah. Belum ada manusia, malaikat dah tawaf di situ. Banjir bandang besar diangkatlah itu. Itu tanah disebar. Maka walaupun lahirnya di Lasem, sebenarnya tanah kita sebagian dari mana? Mekah, Madinah. Itu sebab semua orang rindu kepada Mekah. Nggak ada yang nggak rindu. Kalau nggak rindu berarti nggak ada nur iman di kalbunya. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tapi tubuh ini dia pulang ke tanah. Ada yang Allah tiupkan, bukan dari tanah, tapi dari alam amarnya. Nafakhtu fihi min ruhi. Aku hembuskan kepada tubuh itu dari alam amarku bernama ruh. Ruh ini bersumber dari induknya ruh. Kalau tubuh dari Ummul Qura, dari Ummutin, induknya tanah. Kalau ruh dari siapa? Ummur ruh. Induknya ruh siapa? Induknya ruh siapa? Sumbernya ruh dari mana? Langsung aja ke Allah. Berarti dalamnya Allah dong. Gak begitu, itu ajaran tasawuf keliru. Makanya banyak ajaran kebatinan bilang, Allah tiupkan ruhnya ke dalam diriku, berarti dalam dirinya ada Allah. Wassalam. Itu ajaran hulul dan ittihad. Berarti dia meyakini Allah menempati dirinya.
itu ajaran menyimpang, harus diluruskan. Kita nggak usah kafirkan orangnya, tapi kita luruskan pandangan dia. Saya tidak usah, saya nggak suka mengkafirkan. Orang keliru ya diluruskan, orang salah ya dibenarkan, orang keliru nggak usah dihujat dan dihinakan. Ya, ini prinsip kami sekarang. Ini baru-baru ini. Kalau dulu kita masih suka nyerang orang, sesat, kafir. Capek. Bukan tugas kita ngafirin orang, nyesatin orang itu. Ya, kalau udah ngaji Asmaul Husna, rahmaniyahnya harus kuat. Dia sayang ke banyak makhluk, bukan benci. Oke, kembali lagi. Jadi ruh kita dari siapa? Ummur ruh. Kalau Nabi Muhammad, Abur ruh. Sama. Nabi Muhammad itu hakikatnya adalah Sallallahu alaihi. Berarti jangan bilang langsung dari Allah. Dari siapa? Dari hakikatnya nur Nabi Muhammad SAW bernama Ahmad. Jadi ruh kita ini percikan daripada ruhnya Ahmad. Maka tanda terima kasih bersolawat kepada sang kekasih. Allahumma sholli ala Sayyidina. Maka kalau solawat jangan karena mau beli Avanza, Pak. Solawat itu tanda terima kasih, nggak boleh pamrih. Kalau solawatnya pamrih, itu belum disebut bersolawat, berarti modus. Tahu modus? Bersolawat karena ada hajat. Untuk orang awam bertahun-tahun boleh kerjain begitu. Tapi kalau sudah kenal ma'rifatul asma'il husna, mesti naik kelas. Mau nggak ilmunya gitu-gitu aja, Pak? Mau? Mau naik ilmu nggak? Mau naik ke kemakrifatannya kepada Allah. Supaya ke nabinya bisa rindu. Bisa ke nabinya jumpa rohani kita. Gimana caranya? Kalau kita ada hajat, jangan lagi kemudian diamankan dengan sholawat. Itu namanya kurang adab. Hajat kita dunia, sholawat suci apa tidak suci? Dunia suci nggak? Halo, yang kencang. Hajat dunia itu suci nggak? Dunia. Apa kata Nabi? Ini saya ulang-ulang nih Bapak Ibu. Nabi jalan di tempat buang air besar. Orang dulu kalau buang air besar ada tempat jamban-jamban tradisional. Itu Nabi lewat, Nabi nanya, itu apa wahai sahabat? Kata para sahabat, itu kotoran bau, bangkai-bangkai di situ, kotoran di situ. Apa kata Nabi? Tahukah kalian itulah hakikat dunia? Paham? Dunia itu apa? Kotoran, bangkai. Pantaskah bangkai diselamatkan dengan sholawat? Panas nggak? Ini adab nih Pak, ini belajar adab. Itu yang disebut ma'rifat. Ma'rifat itu melahirkan satu bab. Akhlak adab Nabi Muhammad SAW. Maka orang kalau belajar ma'rifat gak akan jadi Tuhan. Dia selama-lamanya menjadi hamba. Nggak kemudian nanti zikirnya ganti. Zat insun, zat Allah. Ada yang zikir gitu nggak? Zat aku, zat Allah. Lah, lafaz Arabnya nggak begitu. Tiadalah zat aku, yang nyata hanya zat Allah. Bukan zat aku jadi zat Allah. Tiadalah sifat aku, yang nyata hanya sifat Allah. Tiadalah perbuatan aku, yang ada hakikat hanya perbuatan Allah, dan seterusnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini bagian terakhir. Karena kita ada dua bagian. Tubuh zahir dari tanah pulang ke tanah. Diri kita yang sebenarnya yang tanah itu atau yang ruh? Mana diri kita yang sebenarnya? Halo. Diri kita yang sebenarnya yang mana? Ruh. Oke. Berarti ruh harus pulang ke mana? Pulang ke Bapak Ruh. Udah tahu cara pulang belum? Hah? Banyak-banyak zikir. Zikir mah gampang. Orang banyak bisa zikir. Tapi Nabi berkalam apa? Orang berilmu. Orang yang ibadah. Orang berilmu tidur. Orang ibadah sholat.
tapi nggak berilmu. Lebih afdol yang tidur. Kenapa? Kalau orang berilmu tidur, ilmunya nggak hilang. Kalau orang jahil beribadah, terus tidur, masih sholat nggak dia? Orang ibadah tidur, masih sholat nggak dia? Kalau orang tidur lagi sholat, sholatnya batal nggak? Kalau orang berilmu tidur, ilmunya batal nggak? Paham? Makanya ini kita sampaikan di semua orang bermajelis zikir. Allah berkalam sebelum baca la ilaha illallah, berilmu dulu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, apa arti fa'lam? Berilmulah engkau, baru engkau mengerti la ilaha. Jadi al-ilmu qabla al-qawli wal amal, kata Imam Bukhari. Berilmu dulu, baru baca la ilaha illallahnya nikmat. Gak usah banyak-banyak kalau orang berilmu itu. Zikirnya sedikit tapi setara dengan orang zikir 70.000 kali tapi gak berilmu. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu, sahibul bait, ya, para kiai, para tokoh masyarakat, ada Pak Polisi juga nih ya. Semoga tujuan kita sudah jelas. Tujuan kita hidup ngapain? Pulang. Pulangnya harus dengan dan Rasulullah mengatakan Madinatul Ilmi, kota ilmu itu aku. Rasulullah artinya kalau ingin pulang kembali kepada Allah selamat, ada yang nganter, ada yang dijemput, maka ambil bulat-bulat ilmu Rasulullah SAW. Oleh karena itu di sini saya berharap semoga setiap minggu ada maulid. Walaupun kecil-kecilan. Kenapa? Maulid itu bentuk kita cinta kepada kota ilmu Sayyidina Muhammad SAW. Yang namanya terukir di sorga. Bahkan tembus namanya ada di atap-atap arasy. La ilaha illallah, habis itu Muhammadur atau Muhammad Habibullah. Tulis. Semoga pantulannya sampai ke sini. Bentuknya apa? Bikin maulid. Ya, nggak mesti baca lengkap, yang penting ada. Nah, nanti kalau ada masa, saya datang lagi ke sini, kita urai, kita jelaskan lafaz-lafaz yang di kitab maulid, biar baca maulidnya tambah syahdu. Ya, insya semoga Allah Ta'ala berkahi tempat ini, berkahi orang yang kerja di sini, orang kampung sekitar sini, tokoh-tokoh masyarakatnya. Allah berkahi orang yang ada di dalam kalbunya nur Nabi Muhammad SAW. Ya, itulah makna ma'rifat batiqiyah al-samiyah al-khaliq al-bari al-sallallahu ila ruhin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Warahmatullahi alaihim waladhdallin. Amin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita sholat sama-sama ya, semoga semua diberkahi Allah. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Hadirkan wajah Nabi di hadapan kita. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Ahmad.
sallallahu ala Ahmad. Ya Nabi salam alaika ummati. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Berjamaah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru ghani anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'i wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'i. Terakhir yang kuat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rahmani rahim karim ya Rabb Muhammadin salli ala habibika sayyidina Muhammad. Allahumma ya azim azim as-salatu was-salamu ala habibika sayyidina Muhammad. Allahumma ya nur ya nur ya nur ya nur afnina fi nuri sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah yang maha agung maha besar, mohon besarkan salawat dan salam kami terkirim kepada kekasih Engkau, kekasih kami Sayyidina Muhammad. Allahumma ya nur ya Allah, leburkan diri kami yang penuh dosa ini, lebur bersih, lebur dalam nur cinta Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikan kalbu kami, hati kami, pikiran kami hanya cinta kepada Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jika ada cinta selain kepadanya, mohon Engkau bersihkan kalbu kami ya Allah. Tahhir qulubana, qaddis qulubana, salim qulubana ilaik. Ya Allah, mohon bersihkan kalbu kami, jiwa kami, pikiran kami, sir kami hanya kepada Engkau. Hanya menatap kasih sayang Engkau, hanya merasakan rasa baik Engkau, sehingga hilanglah rasa keluh kesah di hati kami, sehingga hilanglah rasa buruk sangka kepada kekasih-kekasih Engkau, hamba-hamba Engkau. Allahumma ya muqallibal qulub, ya Allah yang membolak-balik hati, pikiran dan jiwa kami. Jika Engkau hendak ubah cara berfikir kami, ubah kecenderungan jiwa kami, mengubah isi hati kami, ya Allah, ubahlah semua itu menjadi lebih dekat kepada Engkau, menjadi lebih dekat kepada kekasih Engkau Sayyidina Muhammad SAW. Ya Allah, meskipun kami tidak pantas menjadi pengikut beliau, tapi ya Allah, dengan keluasan rahmat-Mu ya Allah, pantaskan kami mencintai beliau, pantaskan kami berselawat kepada beliau.
pantaskan kami dapat bantuan syafaat dari beliau. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Karim ya Karim ya Karim akrimna bihubbi Sayyidina Muhammad SAW. Ya Allah, muliakan kami dengan mencintai Nabi Muhammad SAW. Jadikan keluarga kami, saudara kami, tetangga kami, sahabat-sahabat kami, semuanya lebur dalam mencintai Nabi Muhammad SAW. Semua yang hadir sore ini, ya Allah, jadikan kalbunya bercahaya dalam mencintai Nabi Muhammad SAW. Dan mohon ya Allah, sekali Engkau masukkan nur cinta itu, mohon jangan Engkau keluarkan lagi sampai kami mati ya Allah. Biarkan kekalkan nur luas ampunannya. Masa lalu kami, dosa-dosa kami, maksiat kami sangatlah banyak. Engkau maha tahu semua aib kami. Seandainya satu aib saja Engkau bukakan ya Allah, pasti makhluk mau menghina kami. Ya Allah, cukuplah kami merasa terhina karena kami berasal dari air yang hina. Maka ya Allah, akrimna ya Allah fi hubbi Sayyidina Muhammad SAW. Meskipun kami hina ya Allah, kami hamba Engkau juga. Meskipun kami pendosa ya Allah, kami masih mengharap ya Allah, Engkau menjemput kami dengan Rahman dan Rahim-Mu, dengan kasih sayang-Mu. Maka ya Rabb, ya Rabb, ya Rabbad dunya, ya Rabbal akhirah, ya Rabbal jannah wan nar. Meskipun kami tidak pantas masuk surga, izinkan nama kami tertulis di pintu-pintu surga. Hapuslah nama-nama dari pintu-pintu neraka, sehingga kami mudah berjumpa sang Nabi pemegang kunci surga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sahibi mafatihil jannah. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Wa nas'aluka ridhaka wal jannah. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Terakhir ya Allah, mohon ridhai kami ya Allah dengan segala kekurangan kami. Ilahana anta maqsuduna wa ridhaka matlubuna wa nas'aluka syauqa ila liqa'ik wa nas'aluka ridhaka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidil mursalin walhamdulillah. Al-Fatihah. sallallahu